Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Alhamdulillah, kakak-kakak Ngariung, Eastern Ngariung, kita jumpa lagi di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan juga umur panjang. Kita pada pagi hari ini akan bincang-bincang dengan narasumber yang memang kita tunggu-tunggu juga gitu ya, dan kesampaian juga hari ini meskipun di sela-sela kesibukan kita sudah bisa menyempatkan waktu. Kita sapa dulu pada pagi hari ini bergabung Bang Abi selaku GM Region Eastern. Bang Abi sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga kakak-kakak senior leader yang lain juga sudah bergabung, dan yang pasti semua kakak-kakak Region Eastern kita dengarkan nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang memang pada saat ini beliau kita tidak hadir secara offline karena satu dan lain artinya, semangat untuk memberikan materi dari di sela-sela tugas yang beliau jalankan hari ini di daerah Lightton, betul. Kita sambut narasumber pagi hari ini yaitu AA Rizky. Wih, ya Mas Hans. Nah, ini beliau posisi saat ini di Pelabuhan Ratu ya. Ya, betul. Pelabuhan Ratu sambil melakukan pengecekan ke atlet-atlet dan juga mungkin cuaca juga saat ini sangat menginginkan, siapa tahu nanti ada masyarakat sekitar sana yang memang membutuhkan bantuan gitu ya, Rizky. Ya. Baik, Rizky, pada pagi hari ini kita akan coba diskusi terkait materi yang akan disampaikan, yaitu demi masa. Waduh, berat. Topik. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi nanti sebelum menyampaikan materi yang akan dipaparkan terkait demi masa gitu ya, demi masa, demi waktu gitu ya. Jadi lebih hangatnya kalau Rizky coba menyampaikan mungkin profiling terhadap diri, kemudian dari keluarga, biar teman-teman di Eastern ini lebih hangat mengenal Rizky. Silakan Rizky. Siap. Makasih Mas An. Sebelumnya penerimaan suara sama videonya bagus nggak ya? Kedengeran nggak? Suara kedengeran. Kedengeran ya? Aman ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, teman-teman Eastern sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, izin Bang Abi, Mas Ben dan kakak-kakak semua gitu ya. Ini sebenarnya tanggal 5 hasil dari pemilihan yang dipaksa gitu ya. Sehingga akhirnya terpilihlah nama saya di Ngariung pada periode kali ini. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum kenal, kenalin saya Rizky Muhammad ya. Jadi saat ini bertugas di Sukabumi sebagai PMCB dan tinggal di saat ini bertinggal di kalau rumah di Cianjur lah gitu ya. Sehingga pada saat pindah kemarin di SK-kan ke Sukabumi itu pindah tanpa uang pindah karena kurang dari 30 km kurang dari 50 km. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Dan sebelumnya di Jabar juga saya udah pernah sama Bang Adi dulu gitu ya. Jadi alhamdulillah udah sangat paham dengan beliau, dan sekarang tiap minggu Bang Adi ke Sukabumi, jadi ya makin dekat aja gitu sama Bang Adi.
Terus kemudian soal background yang lain di keluarga, saya udah punya 3 orang anak dan cowok semua, baru 1 orang istri. Kalau ditanya mau nambah, ada keberanian sih gitu ya. Kadang-kadang kemauan ada, cuma keberanian yang hilang, musnah dan pudar gitu. Itu mungkin ya Mas Aan, dan di tema kali ini saya mengangkat sebuah tema demi masa, dan waktu adalah potensi terbesar dalam hidup manusia. Dan tapi saya akan mencoba melihatnya dari POV yang lain, dari sisi yang lain. Kenapa waktu itu penting, dan ternyata waktu itu bukan sebuah konstanta, gitu ya, bukan sesuatu yang tetap. Tapi waktu itu adalah dimensi kita dalam hidup manusia, dimensi keempat kita yang itu ternyata tergantung orang yang mengukur gitu. Itu mungkin Mas Aan, prolognya ya. Ya, siap. Jadi, kalau kita bicara tentang waktu atau demi waktu, mungkin nanti Mas Aan kok nggak kedengeran ya suaranya ya? kedengeran lagi masuk. Ya, terdengar? Halo Mas Aan. Ya, terdengar? Sebentar, Aiki, lagi dicek tim teknis. Cek. Tes. Oke. Siap. Aiki. Mohon maaf kakak ada cek tes secara teknis tadi. Jadi untuk tema kali ini adalah demi masa atau demi waktu. Nanti POV-nya akan dipaparkan secara lebih mendalam gitu ya, Aiki. Nah, terkait materi demi masa atau demi waktu ini, kalau boleh. Suaranya nggak kedengeran Mas Aan? Nggak masuk? Halo? Tes. Nah, udah. Oke, Aiki. Siap. Siap. Untuk materi yang akan dipaparkan tadi terkait nanti demi masa atau demi waktu yang memang lebih mendalam lagi nanti ya secara pemaparan dari Aiki, lebih POV-nya nanti akan dipaparkan. Siap, mungkin nanti yang nge-share katanya dari panitia ya, slide per slide. Oke, cuma gini, apa yang nanti disampaikan mungkin teman-teman ini adalah POV saya gitu ya, hasil belajar, hasil riset kecil-kecilan dari saya, dan mungkin hanya sebatas permukaan. Namun apa yang disampaikan kiranya bisa menambah hasanah kita dalam menyikapi waktu ya, terutama dalam satu sisi sains dan dalam satu sisi mungkin religi gitu ya, sehingga kita punya POV-nya. Dan tadi benar kata Mas Aan gitu ya, demi masa apabila kita tidak demi waktu apabila kita tidak memanfaatkannya maka merugilah orang itu gitu ya. Memang sejatinya manusia begitu gitu ya. Jadi sebetulnya konsep matematika hukum positif negatif misalnya begini. Positif kali negatif. Yang benar, jika ada sesuatu yang benar,
positif kali negatif, hasilnya negatif. Jika ada sesuatu yang benar, kemudian disalahkan, hasilnya itu akan salah. Ya, itulah konsep manusia. Kemudian negatif kali positif, jika ada sesuatu yang salah, kemudian dibenarkan, hasilnya pun akan salah. Kemudian ada lagi positif kali positif, hasilnya positif. Sesuatu yang benar, ya kita benarkan, bahkan kita contoh, maka hasilnya akan benar. Kemudian ada lagi negatif kali negatif, hasilnya positif. Sesuatu ada yang salah, ya harus kita salahkan, dan bahkan mungkin itu masuk ke dalam ranah punishment, gitu ya, ke dalam ranah punishment, maka hasilnya akan itulah sebuah kebenaran, gitu. Jadi konsep matematika sebetulnya ngambilnya dari filsafat itu sebetulnya ya, kalau kita bicara dari dulu filsafat orang-orang filsuf Yunani lah gitu ya. Itu salah satu fundamentalnya. Cuma kalau kita kita cari dalil hukum gitu ya, dari hukum secara religi lah, kalau bagi orang muslim ada beberapa ayat dari surat Al-Asr gitu ya, ayat 1 sampai 2, demi waktu sungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Yang merugi itu apa gitu ya? Ya yang tadi yang seperti Mas Andi sampaikan, bahwa kita tidak memanfaatkan diri kita untuk mencapai sebuah kebaikan. Rasulullah yang mulia kan juga mengatakan gitu ya, khairatum anfa'ukum linnas. Jadi manusia yang berguna memang yang berguna bagi manusia. Nah, cuma di dalam surat Al-Hajj gitu ya, ayat 47, kalau dari kita di teman-teman di Muslim itu ada ayat menyatakan bahwa dan mereka meminta kepadamu gitu ya, wahai Muhammad, agar segera menurunkan azab, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu di akhirat itu adalah seperti 1000 tahun. Nah, kalimat inilah yang men-trigger saya, rasa curious saya ingin tahunya seperti apa gitu ya, sehingga saya mencoba melakukan sebuah riset kecil-kecilan lah gitu ya. Apa sih kok waktu bisa 1 hari di sana, bisa 1000 hari menurut kita gitu. Nah, dari situ saya pun juga mencoba untuk karena sekarang zamannya sudah sudah medsos gitu ya, punya algoritma sendiri, sehingga riset saya akhirnya sampai ke film Interstellar ya. Kalau teman-teman udah pernah nonton, dan pasti kayaknya udah pernah gitu ya, di planet Miller. Kalau teman-teman pernah nonton film itu 1 jam itu berada di situ sama dengan 7 tahun di bumi. Kok bisa gitu ya gitu ya. Nah, akhirnya planet Miller itu berada di orbit black hole Gargantua. Nah, kalau saya lihat dari histori pembuatan film itu ternyata filmnya memang dibuat tidak berdasarkan fiksi aja, tapi juga mereka berkoordinasi sama teman-teman di NASA dan segala macam lah gitu ya, sehingga memang didapatkanlah narasi bahwa 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di muka bumi gitu. Nah, akhirnya perenungan itu tentang waktu itu membawa saya ke dalam sebuah pikiran gitu ya. Sejatinya manusia ini sekarang hidup di 2 masa yang bersamaan gitu. Satu masa saat ini, dan kedua tuh masa lalu. Kalau siang hari mata kita memandang horizontal ke arah ufuk gitu ya, itulah masa saat ini. Jadi apa yang kita alami itu sama exactly persis dengan yang kita alami saat ini. Hanya kalau kita melihat ke langit di malam hari, itu sebetulnya masa lalu. Itu yang membuat saya, oh iya ya, ini masa lalu. Matahari atau bintang atau planet yang kita lihat menggunakan alat bantu misalnya, itu bukan benda-benda langit, objek langit yang kita amati hari ini. Mungkin bahkan ada yang sampai miliaran tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu yang membuat saya, loh, kok bisa gitu ya gitu ya. Ya karena mungkin jarak yang sangat jauh. Kemudian ternyata dari situ saya menyadari bahwa waktu itu relatif terhadap yang mengukur. Nah, ini yang sangat menarik nih gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita menelaah gitu ya, kemudian di satu galaksi yang jauh sangat dari kita itu, kemudian mereka kebetulan melihat bumi gitu ya, yang mereka lihat itu bukan kita saat ini, tapi mungkin dinosaurus yang ada zaman dulu lah, ratusan juta tahun yang lalu gitu ya, cahayanya baru nyampe ke mereka gitu. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu bukan saat ini kalau di langit ya gitu ya. Terus kemudian apakah waktu itu bisa berubah? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Nah,
Kemudian karena algoritma itu membawa penelaahan lebih lanjut, akhirnya ada satu sains tentang waktu gitu ya. Ini kita bicara sains lah biar kayak orang bener ya. Nah, jadi ada namanya twin paradox theory gitu ya. Twin paradox theory itu kalau misalnya ada seseorang kembar gitu ya, Mas Aad, yang satu berada di bumi, kemudian yang satu lagi berkelana menggunakan pesawat ulang-alik kecepatan cahaya misal gitu ya. Dalam rentang waktu yang sama, misalnya 1 bulan gitu, atau misalnya 10 tahun gitu. Nah, orang kemudian pesawat ulang-alik 10 tahun kemudian mendarat lagi di bumi. Maka orang kembar ini, yang satu yang berada di bumi itu akan jauh lebih tua daripada orang yang mengelilingi ruang angkasa tadi menggunakan pesawat. Kenapa bisa begitu gitu ya? Nah, ini akhirnya menjadi sebuah pertanyaan para ilmuwan di zaman dulu lah, terutama zaman-zaman fisikawan perintis gitu ya di zaman dulu, dan akhirnya di tahun 1971 kalau nggak salah itu ya, ada percobaan yang dilakukan oleh Havell dan Keating, namanya Havell and Keating eksperimen. Jadi para ilmuwan itu membuat 2 jam atom cesium disebutnya apa gitu ya. Itu yang identik sama persis detiknya gitu ya, sampai ke milisecond itu sama. Yang satu ditaruh di bumi, yang satu dipergunakan atau dinaikkan ke dalam sebuah pesawat, dan pesawatnya ngelilingin dari benua Amerika sampai balik lagi ke Amerika, ngelilingin bumi lah gitu ya. Nah, jam yang dibawa akhirnya mendarat dalam beberapa hari kemudian, dan pesawat yang dibawa ke jam itu akhirnya terkoreksi itu lebih lambat sekitar 0 milisecond lah gitu, 0, sekian milisecond. Kok bisa gitu ya? Nah, berarti waktu ini bisa relatif jika diintervensi oleh kecepatan, gitu ya. Nah, akhirnya para fisikawan ini merujuk kepada sebuah teori yang sekarang mungkin sudah jadi prinsip atau hukum gitu ya, namanya teori relativitas Einstein gitu ya. Misalnya bayangkan gini teman-teman, kalau misalnya ada seseorang yang melempar bola baseball dalam arah yang sama, kecepatannya 50 km per jam di atas sebuah mobil yang juga bergerak searah dan kecepatan 50 km per jam. Bagi si pelempar yang di atas mobil, kecepatan bola itu tetap 50 km per jam. Tapi bagi orang yang mengamati dari sisi lain di pinggir jalan, akan mengamati bahwa kecepatan bola itu jadi bertambah jadi 50/50 kalau deteksi pakai speed gun gitu ya. Itu jam. Tapi bagi yang melempar enggak kok 50 gitu. Jadi kecepatan itu sebetulnya relatif dan waktu itu sebetulnya relatif. Nah, kemudian juga ada teori time dilation gitu ya. Jadi kalau misalnya ini pernah dilakukan eksperimen di BRIN ya. BRIN itu badan para kelompok fisikawan itu membuat sebuah laboratorium raksasa lah di Swiss gitu. Jadi ada satu partikel cahaya yang ditembakkan dari titik A ke titik B dalam garis waktu yang sama gitu ya. Nah, dihitungnya titik A itu ke titik B, kalau itu ditembakkan itu 1 detik. Nah, itu 1 detik gitu ya. Cuma dia melakukan eksperimen kedua. Partikel ini dibawa dengan sebuah objek partikel lain yang kemudian ditembakkan pakai mainan magnet hampir mendekati kecepatan cahaya gitu. Nah, jadi dari pantulan detik dia, 1 detiknya itu jadi berubah, gitu ya. Jadi dia akan tetap 1 detik, tapi lintasan 1 detiknya itu akan semakin menjauh. Kalau misalnya teman-teman panitia bisa menampilkan slide-nya mungkin akan lebih baik gitu ya di slide yang saya coba tadi kirim. Nah, itu membuat sebuah teknologi namanya time dilation gitu ya. Jadi waktu itu dapat dipengaruhi oleh kecepatan, dan waktu itu ternyata bisa dipengaruhi oleh gravitasi gitu. Nah, coba di next, punten. Lagi. Next. Kemudian next lagi. Nah, next. Satu lagi. Nah, ini nih.
ya. Jadi kalau di mana di yang pertama itu kalau kita lihat slide yang di kanan gitu ya, itu pantulan awal tuh 1 detik. Tapi bila misalnya partikel itu dibawa oleh sebuah objek yang bisa bergerak sangat cepat, maka titik pantulan A ke B yang tadinya 1 detiknya sama, itu lintasannya jadi panjang. Nah itulah yang diteliti oleh guru besar fisikawan yang namanya Einstein itu. Pada saat misalnya kalau kita andaikan yang menjadi partikel objek itu adalah manusia, jika manusia digerakkan dalam kecepatan yang sangat cepat, maka lintasan waktu 1 detiknya itu akan lebih panjang. Itulah kenapa tadi kita merujuk kepada twin paradox tadi gitu ya. Nah, bagi yang mengalami itu akan sama aja, 1 detik ya 1 detik. Tapi bagi yang mengamati 1 detiknya kok jadi panjang ya gitu. Nah seperti itu gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya terciptalah sebuah hukum gitu ya, bahwa waktu itu dapat dipengaruhi oleh kecepatan dan waktu itu dapat dipengaruhi oleh massa atau gravitasi. Nah, kalau oleh kecepatan tadi udah jelas gitu ya. Coba next, punten. Nah, sejatinya gravitasi itu dapat mengintervensi sebuah kecepatan atau bisa mengintervensi sebuah waktu. Kenapa gitu ya? Karena sejatinya gravitasi itu bukan gaya tarik gitu ya, sebetulnya bukan. Kalau menurut para ilmuwan, gravitasi itu seperti layaknya orang duduk di atas kursi, pantatnya itu akan membentuk lengkungan gitu ya di atas sofa. Nah lengkungan itu menarik benda gitu. Nah, karena objek seperti bumi, matahari, apalagi misalnya black hole lah segala macam itu sangat masif, sangat gede gitu ya. Bahkan cahaya itu akan jatuh oleh kegravitasinya. Nah, sehingga dengan jatuhnya, dengan beratnya daya tarik dan lengkungan itu, kecepatan bisa terintervensi termasuk cahaya, sehingga nanti waktu pun bisa terintervensi gitu ya. Nah, jadi sejatinya gravitasi yang kita kenal sesungguhnya adalah lengkungan ruang karena sebuah objek gitu ya. Kemudian massa benda langit yang sangat besar, kemudian bahkan cahaya objek bermassa besar itu akan dapat menarik cahaya untuk ikut ke dalam objek tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa alam akhirat gitu ya, yang memiliki massa dimensi yang lebih besar dari yang kita tahu dari objek yang besar saat ini di semesta gitu ya. Untuk mendukung hukum itu maka ada juga gitu ya, ternyata nyambung sama hadis yang mulia dari Rasulullah SAW. Punten di next teman-teman. Nah ini ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani gitu ya. Kalau kita lihat 7 langit bila dibandingkan dengan kursi maksudnya arasy Allah gitu ya, bagaikan sebuah gelang besi yang dilemparkan pada pasir. Nah, bisa kita bayangkan kan, maksudnya kalau kita merujuk kepada hukum yang tadi, kenapa 1 hari di kami, maksudnya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Jadi inilah yang ternyata sains dan religi mungkin di semua agama pun sama gitu ya. Tapi di masa sekarang kita harus yakini bahwa ini berjalan selaras gitu. Dan apa yang ada di dalam kitab suci itu bisa kita ilmiahkan sebetulnya, sehingga membuat kita semakin aware bahwa peran kita itu sebetulnya untuk belajar. Peran kita itu sebetulnya untuk manusia itu sebetulnya makhluk gaib ya. Kalau kita tunjuk diri kita, mana sih manusia, misalnya ini mukanya bukan manusia, ini hidungnya, ini jidatnya, ini kepalanya, ini tangan dan lain sebagainya lah gitu. Manusia itu sejatinya adalah naluri atau kolbu ya, kalau bahasa Arab itu sebutnya kolbu. Apa sih? Ya nggak kelihatan kan kolbu itu. Tapi sejatinya kolbu itu masakan kan menolong pada yang susah, membantu kepada yang sedang terhimpit gitu ya, memayungi yang sedang kepanasan dan lain sebagainya lah, menyantuni yang sedang fakir, menyelami tetangga, senyum kepada orang lain, membantu orang di divisi lain, itu kan manusia gitu. Dan itu sebetulnya gaib yang kita alami saat ini kan raganya gitu ya. Nah, beberapa ulama pernah bercerita bahwa jasad manusia itu tidak lebih berharga daripada jasad ikan teri di pasar. Jadi kalau manusia itu misalnya sudah meninggal, jasadnya dijual di pasar, nggak ada yang beli itu. Kalah sama jasad teri kan, ikan terinya udah mahal gitu, apalagi jambar roti gitu ya. Membuat manusia berharga lebih dari segalanya adalah kolbunya gitu. Kolbu. Iya betul. Next, punten teman-teman.
Nah, untuk itulah beberapa reminder untuk kita ya, teman-teman, atas waktu ini gitu ya. Jadi gunakanlah waktu sebelum hilang, kalau kata hadis gitu ya. Jadi masa muda yang akan datang sebelum masa tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, masa kaya sebelum masa miskin, waktu luang sebelum masa sibuk, dan masa hidupmu sebelum datang kematian gitu. Jadi terus kemudian ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa waktu adalah nikmat yang paling sering disia-siakan gitu ya. Ya kita reminder untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua bahwa memang ada dua nikmat yang manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu. Kita bisa sukses meraih ini itu, tapi kalau misalnya kesehatan dan waktu sudah tidak ada, rasanya akan hampa gitu ya misalkan. Itu hatur nuhun Mas Aan, mungkin sedikit materi yang bisa saya berikan insight sama teman-teman atau POV lain lah akan pentingnya kita menghargai waktu kita sendiri. Hatur nuhun Kang Aan. Baik, terima kasih Aiki. Jadi materinya saya juga mencernanya butuh waktu juga Aiki. Saya juga sama. Jadi kakak-kakak Esen semua yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Aiki, memang sejatinya gitu ya, demi masa atau demi waktu ini boleh dibilang ya kita semua hidup di dunia ini itu kan apa yang kita lakukan paling tidak sejatinya memang mengarah terus kebaikan dan kebaikan gitu ya, dan akhirnya ya, kita akan mengakhiri kehidupan di dunia ini nantinya tentunya ya. Semua manusia yang bernyawa itu pasti akan mengakhiri kehidupan ini. Iya. Betul Mas Aan. Bang Margis, mungkin ada yang ingin didiskusikan nih, mumpung kita join juga bersama gitu Bang Margis. Ya, pertanyaan. Sambil tunggu kakak-kakak yang lain yang mau bertanya. Aiki, saya ada pertanyaan nih ya terkait Siap. ya mungkin di kehidupan kita ini boleh dibilang kita ya masih terus menjalankan kehidupan dunia ini entah sampai kapan gitu Aiki ya. Betul. Mungkin yang memang kita perlu ingatkan juga ke diri kita sendiri, ke keluarga, bahkan ke teman-teman semua gitu ya, bahwa kehidupan kita itu kan nanti ada alam lagi selain dunia ini Aiki gitu ya. Betul. Dengan pemaparan yang tadi disampaikan secara gamblang gitu ya, teori-teori tadi badan riset juga gitu ya, badan riset nasional gitu ya, BRIN ya. Nah, kita juga dalam memahami atau mensikapi kehidupan kita di dunia ini tentunya harus banyak lebih bijak itu untuk mengatur waktu tentunya Aiki ya. Nah, dari Aiki sendiri nih ya, mengatur waktu Aiki bersama keluarga nih tentunya agar di kemudian hari bisa endingnya tuh happy gitu Aiki di dunia ini. Nah, kehidupan di keluarga itu boleh berbagi Aiki di dalam aktivitas seharian gitu ya, anak, orang tua gitu, seperti apa Aiki? Ya Mas An, jadi kalau misalnya memang soal sparing time gitu ya, atau family time dengan keluarga, mungkin setiap orang POV-nya beda-beda ya, gimana cara mereka membagi waktunya dengan tengah-tengah kesibukan kita, apalagi sekarang kita yang lagi dikejar-kejar revenue dan lain sebagainya lah gitu ya. Saya yakin di teman-teman juga kesibukannya banyak, di lapangan banyak, yang di region juga banyak, yang di support juga banyak gitu. Nggak ada tidak, kalau dari diri pribadi saya gitu ya, tidak ada rumus yang paling jitu adalah ya kita harus menyempatkan dan membuat itu sempat. Kalau nggak itu nggak dibuat, nggak akan sempat gitu ya. Nah, saya coba ke teman-teman di Sukabumi gitu ya, baik teman SBP, teman-teman yang lain, bahwa memang jika kita memang mau melakukan sebuah pemaparan atau meeting atau misalnya visit dan lain-lain, itu dibuat seefektif mungkin
mungkin. Jangan sampai menguras energi karena memang sejatinya manusia itu paling tahan misalnya kalau kalau apa, berkumpul di satu tempat kemudian membahas sebuah tema itu nggak bisa lebih dari 2 jam. Lebih dari itu pikiran mereka kemana-mana. Jadi yang terpenting bagi kita adalah menyempatkan waktu. Sempat tidak sempat harus sempat, gitu ya. Sempat tidak sempat harus dibalas. Jadi saya tetap akan coba meluangkan waktu saya dengan keluarga. Even itu misalnya memang saya harus pulang. Even itu memang apa namanya di pertengahan pekerjaan saya harus break dulu dan lain sebagainya itu saya lakukan. Jadi kalau menurut saya sebetulnya simpel, harus membuat waktu luang untuk keluarga dan pribadi gitu. Itu sih Mas An. Terlebih untuk peribadatan kita sama Tuhan gitu ya. Udah sesuatu yang mutlak lah. Iya. Benar. Kang Iki, punten, zoom-nya bisa di mute atau speaker-nya dimatiin, Kang Iki? Yang di zoom-nya. Sudah. Siap. Ya, tadi ada Ya. sedikit Feedback ya. suara-suara bising gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan Aiki ya. Memang kita ya biar bagaimanapun masing-masing manusia dengan kodratnya yang memang sudah ditakdirkan gitu ya dalam menjalani kehidupan ini bisa mengatur kehidupannya dengan VOP masing-masing gitu tentunya ya. Dan paling tidak kita juga mengarah semua kehidupan kita ke arah yang lebih baik pastinya gitu kan ya. Betul. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sesuai dengan tadi yang disampaikan itu demi masa dalam surat Al-Asr juga memang kita diminta untuk saling berbuat kebaikan, berlomba-lomba, jangan sampai menjadi orang yang merugi gitu ya. Benar. Dan kesabaran juga sangat diuji juga Aiki gitu ya dalam kehidupan gitu ya, karena ujian yang memang kita terima dalam kehidupan ini juga berbeda-beda setiap manusia tentunya Aiki ya. Iya, betul. Nah, Iya. kakak-kakak yang online mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan. Kalau kata Bang Mulki ini berasa kuliah umum materi fisika. Itu yang pada omongin juga tuh waktu itu tuh. Iya sih Mas Aan, jadi apa ya, harus dibawa enjoy lah ya, maksudnya Ya. tenang aja gitu ya, karena rezeki dan apa namanya semua yang kita lakukan di dunia ini memang takdir itu bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa gitu ya. Cuma kalau kita misalnya memang ngotot dalam, ya nggak usah terlalu lah gitu ya, karena memang saya selalu bilang pernah bilang juga ke Bang Abi kalau nggak salah. Saya tuh kalau sekarang merubah VOV dari jadi apa namanya, motivasi saya udah bukan kalau misalnya dalam hal karir lah, bisnis gitu ya, bisnis proses itu ngejarnya tuh apa yang kau kejar, kayak hobi gitu. Jadi misalnya hobi saya badminton, biliar segala macam. Jadi kita kejarnya itu dulu, sehingga kalau kita ngejarnya hobi, kerjaannya dikerjain dulu, baru tujuannya hobi. Kalau ada lagi orang yang misalnya nggak salah juga ya, tapi ini preferensi masing-masing. Tujuannya apa sih? Ya suka jaga karir, bekerja dengan sebaik-baiknya. Capek sih kalau saya begitu, karena dulu ideal seperti itu gitu ya, idealis seperti itu. Ya akhirnya terasa letih gitu ya, karena itu yang menjadi sebuah tujuan. Tapi saya tujuannya itu pengen main olahraga, pengen apa, sehingga kerjaannya dikerjain gitu. Itu sih Mas. Betul. Ya artinya balance dalam kehidupan kita juga kita yang mengatur gitu kan ya. Benar. Karena biar bagaimanapun ya kita, kalau nggak diri kita yang mengatur keseimbangan dalam hidup ini ya akhirnya kita stres sendiri dan ujung-ujungnya malah nggak happy dan timbul penyakit ya. Karena penyakit muncul dari pikiran utamanya gitu ya. Terlepas dari kondisi fisik, pola makan dan sebagainya gitu ya, tapi pikiran menjadi dominan untuk munculnya penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, untuk menyikapi itu memang kita harus lebih ikhlas, apapun kondisi yang kita terima, jalani dengan sebaik-baiknya gitu ya. Tentunya berdoa sudah pasti tadi, karena tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa gitu dan rahmat dari Allah SWT. Nah, itulah yang memang menjadi benteng kita buat menjalani kehidupan di dunia ini gitu ya. Betul. Setuju Mas. Ya. Kang Rizky mau nanya dong, Kang Rizky. Ya, Bang Margis. Tadi kan kalau dilihat bahwa
perbedaan waktunya antara kalau kita tarik gitu ya, antara dunia dan akhirat itu kan berbeda ya. Satu hari di sana itu sama seperti 1000 tahun di sini gitu ya. Betul. Aku penasaran, coba kira-kira apakah memang bumi kita yang berputarnya lama atau perasaan yang kita rasa ini lama? Perbedaan itu ada di perasaan kita kah atau memang secara mekanikal buminya yang berputarnya lama gitu? Perbedaannya itu sih kira-kira bisa pencerahan. Ini berat nih pertanyaannya nih. yang saya tahu aja ya, Bang Margis ya. Jadi kalau secara dimensi ya, Bang Margis, secara dimensi Rasul kita udah menyatakan tadi dalam hadisnya gitu ya, bahwa perbedaan masanya pun sudah sangat tinggi, gitu ya. Jadi entah, saya nggak tahu bumi ini ada di langit keberapa, cuma mungkin asumsi saya di langit pertama lah gitu mungkin ya. Ya. Nah, bumi ada di langit pertama, kemudian langit kedua yang dimana saya nggak tahu itu hanya sebesar cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Yang bisa kita bayangkan seberapa besarnya. Sedangkan alam akhirat itu ada di langit ketujuh, di atas langit ketujuh, di Sidratul Muntaha namanya kalau kita gitu ya. Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha itu ada kalau kita ibaratkan seperti tadi yang menurut hadis Rasul, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu seperti cincin yang ada dilempar ke padang pasir. Jadi semakin besar masa sebuah benda, kalau kata sains tadi gitu ya, maka waktu yang akan kita alami itu akan terasa semakin lambat. Jadi untuk yang mengalami mungkin akan sama aja, tapi bagi orang yang ada di bumi mungkin itu akan menjadi lama karena yang mengukur yang di bumi. Tapi bagi yang mengalami seperti yang tadi di planet Miller ya, 1 jam sama dengan 7 tahun di bumi. Itu akan mengukurnya akan berbeda. Nah, mungkin perbedaan mekanikal gitu ya, ataupun dimensi, ataupun gravitasi dan sebagainya itu yang membuat Allah menurunkan ayat tersebut sebagai tanda gitu ya, bahwa di luar sana ada dimensi yang lain loh, yang nanti setiap orang akan mengalami setelah engkau mati. Jadi setiap kematian itu akan ada kehidupan lain yang kau akan coba jalani, dan itu akan lebih panjang. Itu sih mungkin yang saya pahami Bang Margis sementara gitu ya. Sehingga Allah menurunkan perumpamaan yang sangat jelas bahwa perbedaan waktu itulah yang nanti setiap insan akan mengalami. Itu sih Bang Margis. Ya, betul Margis. Sami-sami. Monggo kakak-kakak yang lain kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Atau Aiki bisa sharing mungkin setelah kehidupan dunia, kehidupan apa lagi Aiki? Ya, kehidupan dunia itu kan setahu saya ada alam namanya sebetulnya kehidupan dunia. Semakin kita hidup, kehidupan fase kita itu dari mulai singkat menuju ke abadian sebenarnya. Kalau menurut apa ya? Jadi misalnya sebelumnya kita di alam ruh yang kita nggak tahu itu di mana, gitu ya. Kalau dalam Muslim, kemudian di alam rahim yang hanya 9 bulan. Atau paling cepat 7 bulan kalau prematur gitu ya. Yes. Kemudian ada lagi alam dunia di mana kita dilahirkan sampai kita kemudian dilahirkan, kemudian sampai kita wafat. Itu mungkin standarnya 60, 70, 80 tahun lah gitu ya kalau seorang sehat gitu ya. Ada lagi alam barzah atau alam kubur. Dan ini kalau menurut teman-teman ulama-ulama di Muslim itu waktunya sangat panjang, dari mulai kita meninggal sampai kapan tahu nanti kiamat akan gitu ya. Kiamat muncul ya. Betul. Artinya tidak pernah tahu kita waktunya sampai berapa lama di alam barzah gitu ya. Iya betul. Nah, itu lebih panjang lagi gitu ya. Betul. Nah, kemudian ada lagi yang hari kebangkitan di mana memang itu akan dibangkitkan oleh Allah dan kita nggak tahu kapan. Setelah dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar kan. Betul. Untuk menunggu audit lah gitu ya. Dari auditor akhirat gimana nih amal kita. Benar ya. Satu hari selasa 50.000 tahun Aiki. Nah, itu dia. Ada lagi kan 50.000 tahun ya.
Betul. Jadi dari mulai manusia pertama, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yang terakhir lahir nanti di bumi itu diauditkan Iya. satu-satu gitu ya. Dan Betul. kita menunggu di sana dan laksana kalau misalnya orang yang diberikan yang hidupnya dulu penuh dengan berkah, hidupnya soleh itu diberikan naungan gitu ya. Tapi kalau yang tidak itu laksana matahari ada di atas 2 jengkal kepala mereka sehingga sangat panas. Yes. Betul. Oke. Nah kemudian setelah itu ada lagi mungkin alam hisab atau alam Pemeriksaan penentuan pemeriksaan amalnya lebih baik yang lebih berat yang mana nih, yang buruk apa yang jelek dan segala macam, sampai akhirnya yang terakhir adalah alam surga atau neraka, dan itulah keabadian yang tidak ada akhirnya. Jadi sebetulnya sejatinya manusia itu dilahirkan makin lama dari awal itu makin singkat sampai makin abadi gitu, sebetulnya itu. Setahu saya itu sih. Pak kan koreksi ya kalau salah ya Ustadz ya. Ya, memang yang tadi disampaikan. Jadi kehidupan kita ini masuk fase di alam dunia gitu Aiki ya. Betul. Jadi masih ada 8 fase lagi yang kita harus lewatin sampai nanti penentuan surga atau neraka gitu ya. Kalau di dalam Muslim. Nah, itu yang kita akan lalui tahapan 8 step lagi ke atas gitu ya, dari mulai barzah, kebangkitan, pada mahsyar, kemudian hisab gitu ya, sampai nanti penentuan surga atau neraka. Nah, waktunya itu yang tidak kita ketahui seberapa lama akan nanti di titik terakhir kita akan masuk ke dalam surga atau neraka, penentuannya itu ya Iki ya. Benar. Ya, kakak-kakak silakan. Jika ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Katio. Kita bacakan dulu. Ini pasti susah Kang Rizky, dalam dunia kerja kan kita tahu nggak semua orang preferensi hidupnya sama. Ada yang kayak Kang Rizky mendahulukan keluarga, ada juga yang cenderung lebih seneng kerja gitu ya, overwork. Pernah nggak ada posisi harus memilih keluarga dan pekerjaan akibat rekan kerja atau perintah atasan misalnya, dan bagaimana menghadapinya gitu ya, Aiki? Oh ya, pernah sih Mas Tio gitu ya, dan tapi konteksnya bukan overwork, tapi konteksnya adalah lokasi tugas. Jadi saya 9 tahun tuh ada di Bali Nusra, 6 tahunnya ada di 3 tahun di Kupang, kemudian 6 tahunnya di daerah khusus di Flores di Maumere gitu ya. Dan saya sempat 1 tahun 7 bulan itu di Atambua, jadi perbatasan dengan Timor Leste. Nah itu kan konteksnya mungkin bukan overwork mendahulukan kerja, tapi mendahulukan kerja karena kondisi tugas. Nah awalnya saya mau membawa keluarga saya di sana, namun karena melihat fasilitas yang sangat kurang, baik kesehatan dan sebagainya, sehingga saya coba pulangkan istri saya. Jadi sampai waktu itu istri saya hamil gitu ya, jadi kayak galon aqua udah isi dipulangin gitu. Nah disuntik doang ya? Suntik doang karena nggak ada hiburan lain Pak. Nah gitu ya, jadi saya coba waktu itu mengalah gitu ya demi keutuhan keluarga, karena kalau diterusin kasihan juga nih gitu ya. Ya, mohon maaf gitu ya, karena kondisi misalnya saya mikir kalau anak saya di sini kemudian sekolah gimana, kan kita nggak tega gitu ya dengan mutu pendidikan yang belum rata lah di Indonesia ini. Nah akhirnya setiap bulan saya pulang gitu ya, untungnya zaman dulu itu masih pesawat masih terjangkau dan OHPD itu masih ada lah gitu ya, sehingga saya masih bisa pulang, karena kalau di Flores itu kan klaster kepulauan gitu ya. Saya kadang-kadang meeting branch saja dulu belum zaman Zoom gitu, itu pakai pesawat. Jadi UHPD-nya agak kenceng lah gitu ya, dan itu yang sedikit bisa nambahin uang pulang. Cuma saya alami 9 tahun tuh kayaknya udah nyicil pesawat, kayaknya udah dapat sayap sebelah deh kayaknya gitu ya. Jadi ngelising pesawat gitu ya. Jadi cukup berat, tapi memang harus dikomunikasikan ke keluarga. Konteksnya bukan overwork sih ya. Cuma kalau yang overwork kayaknya kalau memang hobi seperti itu harus diobrolin tuh sama keluarga. Memang kuncinya komunikasi sih gitu ya. Jadi memang ada yang orang senangnya bekerja sampai titik optimal gitu ya, sehingga memang waktu atau apa yang ada di dalam diri dia tersita ke dalam konsentrasi pekerjaan. Nah, cuma
saya sudah pernah dalam fase itu gitu ya, nampaknya kok nggak efektif ya gitu ya. Kitanya sendiri yang over, tapi kalau misalnya karena kita bekerja dengan tim yang lain yang saya sadar bahwa tidak semua orang seperti itu, akhirnya saya memilih tidak lagi seperti itu gitu. Saya memilih oke lah, kita optimal seoptimal mungkin, tapi dalam koridor yang memang bisa ditakar lah gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya memang suatu saat pun menemukan bahwa kita harus overwork dan lain sebagainya, ya memang harus komunikasi yang intens dengan keluarga. Itu sih Mas Tio mungkin yang sedikit bisa saya jelasin gitu ya. Dan pada kondisi saat ini berarti ya boleh dibilang bersyukur lah ya. Syukurlah, Setelah syukurlah. tadi tour of duty-nya selama di Telkomsel itu mengalami pastinya ya keluarga, kerjaan, keluarga jauh gitu ya. Nah, pada Ya. akhirnya saat ini di Sukabumi, Wah, ya. tidak, walaupun masih tidur bareng di Grapari gitu ya. Cuma Hotel kami itu. nanti ingin pada saat ingin ketemu anak keluarga ibaratnya masih bisa waktu diatur. Masih bisa lah. Kalau alhamdulillah kalau Sukabumi Cianjur kepleset nyampe lah gitu ya. Jadi masih deket lah gitu, masih terjangkau. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Apalagi sama Bang Abi dan Mas Ben gitu ya, terbaik. Masya Allah. Terbaik lah ya Aiki ya. Iya. Nah, ada sanggahan terkait pertanyaan Katia juga. Bang Margis ingin menyampaikan insight-nya juga nih ya terkait ini. Monggo Bang Margis, kira-kira apa nih? Waduh, nanya lagi nih Bang Margis. Berat-berat begini Bang Margis. Ada insight lain nih soalnya jawabannya Aiki. Ya. Gimana Bang Margis? Enggak Bang Rizky, Bang Aan itu bisa aja. Iya sih, kalau lihat dari pertanyaannya Katio, sambil setia kan gitu ya. Iya. Memang preferensi hidup setiap orang sih beda-beda, ada keluarga, ada yang kerjaan. Tapi menurut aku antara keluarga dan kerja itu kan zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat inti sari dari bekerja itu kan sebenarnya mencari nafkah. Intinya kan ke situ. Jadi kalau kita ambillah, kita taruh mundur, kita coba membayangkan sana kita hidup di zaman Nabi Adam atau di zaman dahulu sebelum ada modernisasi. Mencari nafkah itu berburu ke hutan atau bekerja di laut. Ya. Kita sama-sama tahu, semakin dalam kita berburu ke dalam hutan, semakin jauh dari rumah, tentu kita akan membawa hasil buruan yang lebih baik, Betul. yang lebih banyak dibanding di pinggiran hutan dengan tanah. Jadi menurut aku mau kerja dimanapun, kerja seberat apapun gitu ya, selama itu hasilnya baik, ya toh untuk keluarga, jadi nggak isu sebenarnya, karena ujung-ujungnya dari bekerja itu adalah ya semakin bekerjanya overwork, hasilnya akan semakin baik insya Allah, dan tentu ujung-ujungnya kesejahteraan untuk keluarga juga. Itu sih. Tahu kalau teman-teman yang lain. Ya. Yang tadi saya bicarakan mungkin masing-masing Pak Uhib berbeda gitu ya. Cuma kadang-kadang kalimat bekerja ini kan recording in progress. Konteksnya itu mencari nafkah gitu ya. Cuma kadang kita lupa bahwa kerjanya seorang ayah atau pemimpin keluarga itu adalah mendidik anak-anaknya juga di rumah. Nah, itu yang saya coba terapkan gitu ya, dan harus balance lah gitu ya. Beberapa studi menyampaikan seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang misalnya ada orang yang memiliki pandangan ya work fine aja gitu ya. Ya saya tidak bisa menyalahkan juga karena memang preferensi orang itu kan beda-beda ya, dan bukan hak saya untuk menjudge ini buruk atau tidak gitu ya. Dan selama itu memiliki dampak bagi tempat dia bekerja, memiliki dampak yang baik terhadap keluarganya gitu ya, dan keluarganya fine aja, ya saya go ahead aja gitu ya. Nggak ada kendala di situ sih sebetulnya, karena variatif sih, orang-orang memang berbeda gitu ya kondisi latar belakang. Ya, betul. Ya, benar. Sepakat Aiki. Sepakat. Jadi memang yang pasti kembali lagi VOP-nya masing-masing pribadi, kita memang ya dalam
menjalani sesuatu kehidupan tentunya lah ya. Udah Iya. punya masing-masing boleh dibilang strategi atau kebiasaan yang memang kita bisa lakukan yang memang aman nih, artinya kita lingkungan gitu kan. Oke, menarik. Kakak yang lain ada yang ingin mau disampaikan? Ini Aiki berarti posisi lagi di Pelabuhan Ratu Aiki ya? Pelabuhan Ratu ada Mas Ben juga nih baru datang. Oh, oke. Mas Benny. Makanya backgroundnya pantai. Mulki mau nanya tuh katanya Mulki. Mulki mau ke Sukabumi katanya. Kalau udah diginiin suka hilang mulkinya. Tadi muncul sekarang udah hilang lagi nih. Hilang. Enggak, bercanda. Bercanda yang serius ya. Oke, Ya. kakak-kakak, monggo masih ditunggu yang mau bertanya atau memang ingin memberikan pandangan juga gitu ya, terhadap temanya kali ini, demi masa, demi waktu gitu ya, yang mana memang boleh dibilang waktu itu sangat berharga ya, kalau sesuai dengan tema judulnya tadi ya demi masa, pentingnya waktu dalam kehidupan, kita memanage waktu sampai dengan baik di dunia maupun di akhirat gitu ya, karena ya sejatinya kita mengejar-ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat Aiki. Betul Mas. Tapi kalau kita sudah Bung, kejar Agung. akhirat, insya Allah dunia Nanya, akan Kak. ikut gitu ya. Oke, kakak-kakak, Mas Galuh ya, Mas Galuh ya. Mas Gal. Mas Agung biasanya nanya tuh demi masa berapa lama penjajakan Gimana, mencari wanita yang baik gitu kan. Bang Agung, ada yang mau ditanyain Bang Agung? Bang Agung nih kali mau nanya nih demi masa nih. Boleh deh. Iki mau nanya dong rekomendasi. Tadi kan bahas film Interstellar. Nah, film-film yang mantap kayak gitu apa? Nggak kedengeran Hasan, apa katanya Mas Agung? Rekomendasi dong. Tadi kan use case dari film Interstellar tuh. Nah, kebetulan aku suka banget film-film science fiction yang ada relate filosofinya kayak gitu. Ada rekomendasi nggak film-film kayak gitu selain Interstellar, Kang Rizky? Filmnya ada rekomendasi lain nggak, Ki? Oh ini apa namanya Marvel yang bisa mengecil tuh apa sih? Ant-Man. Ant-Man. Nah, Ant-Man itu kan masuk ke dimensi dimensi molekuler juga gitu ya. Ada perbedaan waktu juga tuh. Saya pernah nonton, tapi karena terlalu jelimet penjelasannya jadi nggak paham gitu, nggak segamblang Interstellar yang kita bisa mengerti dari teksnya aja gitu ya. Tapi kalau Ant-Man itu kan bisa mengecil, terus kemudian dia masuk ke dunia atom, terus kemudian berubah waktunya dan dimensinya sampai dia ngegerak-gerakin lupa lah gitu ya. Cuma itu saya nggak paham, cuma pahamnya berarti dimensi dunia atau mungkin berubah ya. Cuma belum sampai pengetahuan risetnya sampai ke arah sana ya, Mas Agung. Jadi kalau misalnya yang berhubungan sama science fiction yang berhubungan sama waktu itu, yang setahu saya itu Interstellar, kemudian Ant-Man itu, terus apa lagi ya, itu aja sih kayaknya yang diketahui Mas Agung. Mas Agung lah yang lebih ini ya, lebih update kayaknya. Thank you Kang Rizky. Kebetulan lagi jarang nonton sekarang. Agung sukanya yang berkebalikan. Oh, yang sama Ant-Man ini juga tuh, yang pernah Dia sukanya yang jadi besar. masuk ke Parah. back in time ke dunianya Thor gitu kan, pakai mesin waktu apalah gitu. Nah, itu kan ada juga tuh. Cuma jelimet penjelasannya, saya nggak paham. Perbedaan waktu. Tahu-tahu balik aja waktunya. Perbedaan waktu antara ngerjain data sama makan kok kayaknya lebih cepet makan ya. Padahal waktunya sama 2 jam. Tapi yang ngerjain data lama banget ya. Gitu. Masalah lama gitu ngerjain data. Tapi kalau lagi makan berasa cepet gitu loh.
Aduh. Ayo beli Yuda, mau tanya beli Yuda. Tanya apa ya? Biasanya itu seseorang kalau mengerjakan sesuatu yang disukai, waktu itu terasa cepat. Jadi kalau Irlan karena suka ngerjain data, jadi dia ngerasa 24 jam pun kurang gitu ya. Nah, pertahanin kalau gitu. Pertahanin aja. Karena waktu selalu terasa cepat. ini aja lah. Pertanyaan iseng-iseng aja. Kang Rizky, kalau misalnya Kang Rizky punya pilihan nih, apakah 1 hari 24 jam itu sudah cukup ideal menurut Kang Rizky? Kalau misalnya belum cukup ideal, kalau ini kan cuma pertanyaan berandai-andai. Sebenarnya tuh ideal tuh 1 hari itu kita punya waktu berapa jam sih? Apakah tetap 24 jam atau 48 jam atau seperti apa? Antara matahari terbit dengan matahari terbit. Waduh. Pertanyaan what if aja, pertanyaan what if. Oh. Ya, apa namanya? Saya nggak tahu ya, beli ya kalau ditanya seperti itu idealnya waktu berapa, 1 hari berapa jam gitu. Cuma kalau saya sebagai manusia sekarang ya cukup ideal sekarang gitu, karena waktu kerja 8 jam tuh kayaknya udah cukup gitu. Terus kemudian juga di belahan bumi yang lain juga kan waktu itu berjalan 24 jam tapi kayaknya kok ada yang siang terus 6 bulan, ada yang malam terus 6 bulan. Nah itu harus nanya juga tuh sama teman-teman di sana gitu, gimana rasanya seperti itu. Cuma kalau menurut saya belum pernah mengalami waktu lebih dari 24 jam sehari gitu ya. Jadi saya pikir ideal sih. Berarti pertanyaannya jangan yang berat-berat tuh. Susah jawabnya. Ini pertanyaan. Ini soalnya nyambung sama Agung sih. Agung kayak kalau misalnya bisa dikasih pilihan, dia maunya 1 hari itu 30 jam. Oh. Jadi supaya dia balance uang. Iya. Oh, Mas Agung kan banyak energinya beli itu. Iya. Biasa. Gen Z, masih Gen Z. Wah, itu udah padel, udah apa lagi itu. Kurang kayaknya 30 jam juga. Golf, Tuh, padel. kan? Iya. Nyanyi juga ya. Belum ada tanggungan. Kang Rizky. Ada tanggungan. Atau tanggungannya banyak tapi nggak resmi. Baru mau gue bilang gitu. Belum ada tanggungan resmi. Tanggungan resmi. Ya, monggo kakak-kakak, masih ada 5 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing. Closing aja Mas An. Siapa tahu ada yang mau nanya lagi, satu lagi. Iya. Siap. Yang nanya laki semua, nggak ada perempuannya. Tumben nih Sela nggak nanya nih. Sela Gen Z lah, perwakilan Sela. Apa ya, nggak tahu lagi, udah diwakilin semua. Alas. Tanya lah Sela, Iki. Sering nanya set ya. Iki. Nah, betul. Oke, monggo. Ada yang masih mau ditanyakan, kakak-kakak? Ini hanya menceritakan bahwa perbedaan waktu antara dunia dan akhirat itu sama. Cukup lah ya. Cukup Mas An. Cukup ya. Baik, kakak-kakak Eastern Ngariung, untuk Jumat hari ini dengan pemaparan narasumber oleh Rizky gitu ya, dari penguasa teritori Sukabumi gitu ya. Atau ada penyampaian Bang Abi? Oke, mungkin kakak-kakak, jadi untuk Jumat kali ini kita sudah jalankan gitu ya, terkait jadwal Aiki sebagai narasumber. Di Jumat depan juga sudah ada
schedule siapa narasumber yang akan menyampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini dengan tema demi masa atau demi waktu, kita tarik kesimpulan yang memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya kita mari terus menjalani kehidupan kita di dunia ini, berlomba-lomba mengejar kebaikan, jangan sampai kita merugi gitu ya di kehidupan ini yang singkat di dunia ini, karena kita masih ada 8 tahapan lagi yang harus kita jalani setelah alam dunia, yaitu alam barja dan seterusnya, sampai nanti tahapan terakhir penentuan apakah surga atau neraka gitu ya. Nah, semoga kita menjadi manusia atau insan yang memang selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, baik di dunia maupun nanti hasilnya di akhirat yang akan kita nikmati gitu ya. Dan tentunya kita saling merimain terhadap lingkungan, kemudian keluarga tentunya, biar bagaimanapun dunia kerja juga pastinya kita yang tadi disampaikan, kerja kita untuk keluarga gitu ya, ibadah yang kita sehari-hari juga tentunya untuk keluarga, dan kita ingin nanti di hari akhir kita kumpul lagi bersama keluarga kita di akhirat nanti gitu ya. Tidak hanya di dunia kita berkumpul, tapi di akhirat pun kita akan kumpul bersama-sama. Bahkan ya seperti ini kita bisa kumpul lagi gitu ya di akhirat nanti, di kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan tentunya tidak ada kata terlambat, yang pasti kita untuk berbuat kebaikan antar sesama, baik lingkungan kerja, keluarga, itu semua kita terus kita lakukan gitu ya, secara istiqomah gitu ya. Mungkin itu saja kakak-kakak untuk kesempatan Jumat kali ini. Terima kasih Aiki atas waktunya. Mohon Masan, tambah lagi pekerjaan di Sukabumi, mudah-mudahan amin. posisi ya di Pelabuhan Ratu gitu ya. Ya. Nah, kakak-kakak semua, terima kasih atas waktunya, karena kita sudah mendekati waktu nanti sholat Jumat juga. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi nuhun sadayana. Makasih semua. Terima kasih kakak-kakak channel leader. Semua, terima kasih. Turun Kang Rizky. Izin Lin. Pamit ya. Amin. Usah materinya.